Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Sudah cukup lama saya memang tidak pernah membuat pembahasan mengenai manga One Piece chapter terbarunya. Karena manga One Piece yang terakhir kali saya bahas ialah chapter ke-1000-nya. Sedangkan sekarang manga One Piece sudah mencapai chapter ke-1007. Tapi meski sudah cukup lama pembahasannya tidak pernah dibuat, bukan berarti saya tidak akan membahasnya lagi. Oleh sebab itu, karena manga One Piece chapter ke-1007 ini ada kejadian yang amat menarik, makanya saya putuskan untuk membuat pembahasannya. Kekacauan akibat virus Ice Demon ciptaan Queen sampai sekarang memang masih belum terselesaikan. Tapi meski kekacauannya belum terselesaikan, bukan berarti tidak ada hal baik yang terjadi di sana. Soalnya di chapter ini di awal-awal halamannya kita sudah diberitahu kalau bahwasanya para samurai serta ninja mantan bawahan Orochi hampir semuanya telah berhasil dikalahkan. Tak terkecuali Hote yang merupakan kapten dari kelompok samurai Mimawari Gumi. Tentu saja kekalahan para samurai serta ninja mantan bawahan Orochi ini membuat semua orang terkejut. Lantaran siapa sangka kalau Hyogoro yang memimpin para bos Yakuza dapat mengalahkan mereka semua. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri kalau Hyogoro serta Omasa juga telah terjangkit oleh virus Ice Demon, yang seharusnya hal itu membuat kekuatan tempur mereka berkurang. Namun menariknya ternyata karena Hyogoro terjangkit oleh virus Ice Demon inilah yang menyebabkan dia bisa menjadi semakin kuat. Karena selama terjangkit oleh virus ciptaan Queen ini, Hyogoro dapat menahan perubahan menjadi iblis es lalu memanfaatkan kekuatannya saja. Sebab virus Ice Demon pada dasarnya selain dapat merubah manusia menjadi iblis es juga bisa menambah kekuatan orang yang terjangkit. Makanya tidak heran Hyogoro yang dapat menahan perubahan menjadi iblis es jadi semakin kuat dan dapat memimpin para Yakuza mengalahkan samurai serta ninja mantan bawahan Orochi. Dan karena melihat kejadian itulah akhirnya banyak orang yang sadar termasuk Drake kenapa Wano bisa menjadi negeri yang ditakuti. Lantaran Hyogoro yang sudah tua saja masih bisa menjadi samurai kuat yang dapat mengalahkan banyak musuh-musuh hebat. Melihat keadaan semakin kacau, salah satu anggota bajak laut binatang buas pada chapter ini memberanikan diri untuk meminta tolong kepada Queen dan juga mempertanyakan kenapa mereka juga harus menjadi korban. Namun mendengar para anak buahnya meminta tolong bukannya membantu, Queen malah mengatakan ucapan yang sangat kejam. Lantaran salah satu anggota All-Star ini dengan lantang malah mengatakan kalau mereka semua tidak berguna dan dapat dibunuh atau dibuang kapan saja. Bahkan meski selama ini terus setia, bagi Queen mereka semua hanyalah sampah. Makanya dia tidak ragu untuk mengorbankan nyawa seluruh anak buahnya tersebut dan dirubah menjadi iblis es. Oleh sebab itu, setelah mendengar perkataan kejam dari Queen tersebut, akhirnya banyak orang yang sadar dan memutuskan untuk berjuang sampai akhir agar selamat, dan setelah itu mereka akan keluar dari kelompok bajak laut binatang buas. Sedangkan di sisi lain, ketika Queen mengatakan kalau semua anak buahnya dapat dikorbankan menjadi inang virus Ice Demon, Hyogoro yang sebelumnya telah berwasiat agar dirinya dibunuh saat dia akan berubah menjadi iblis es juga sudah siap menerima kematiannya. Dan alasan kenapa Hyogoro ikhlas menerima kematiannya adalah karena dirinya tidak ingin membunuh teman-temannya setelah berubah menjadi iblis es. Yang hal itu saya rasa sangat wajar. Lantaran seorang samurai seperti Hyogoro pastinya tidak ingin mengotori tangannya dengan darah teman-temannya yang tanpa sadar dia bunuh setelah menjadi iblis es. Pastinya para samurai serta Yakuza tidak ada yang ingin kehilangan Hyogoro. Sebab bisa dibilang Hyogoro adalah seorang samurai yang telah menjadi panutan semua orang. Namun nasi sudah menjadi bubur, makanya mau tidak mau mereka harus tetap membunuh Hyogoro sebelum dia berubah menjadi iblis es. Dan di saat Hyogoro akan dipenggal inilah kejadian yang menggemparkan terjadi. Karena di saat-saat genting ini Chopper berhasil menghentikan pedang yang akan digunakan untuk memenggal Hyogoro sekaligus memberikan kabar kalau obat penawar untuk virus Ice Demon telah selesai dibuat. Dan menariknya lagi, supaya obat penawar ini bisa segera digunakan oleh semua orang yang terjangkit virus Ice Demon, Chopper memerintahkan Tristan serta Miyagi menembakkan meriam asap obat penawar. Dengan begitu, semua orang bisa langsung mendapat penawar virus Ice Demon dengan cara menghisap asap obat penawar dari tembakan meriam tersebut. Tentu saja melihat hal itu membuat Queen jengkel. Lantaran Queen masih tidak percaya kalau Chopper dapat membuat vaksin virus Ice Demon untuk semua orang. Tapi ternyata obat yang dibuat oleh Chopper bukanlah vaksin virus Ice Demon, melainkan dia membuat virus baru yang lebih kuat dari virus Ice Demon. Karena menurut Chopper dengan virus baik yang lebih kuat, maka virus Ice Demon akan dapat disembuhkan.
Makanya untuk membuat virus baik untuk mengobati virus Ice Demon ini, dia membutuhkan vaksin ciptaan Queen sendiri. Pastinya Queen yang masih tidak percaya kalau Chopper yang cuma anggota bajak laut kecil dapat menyembuhkan mahakaryanya yaitu virus Ice Demon membuat dia sangat marah sekali. Apalagi setelah Chopper mengatakan kalau virus bukanlah senjata perang karena dapat lepas kendali sewaktu-waktu. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri alasan kenapa Queen dikenal sebagai sang wabah karena senjata-senjata virusnya. Jadinya dengan kata lain kata-kata Chopper ini seperti melarang Queen menggunakan virus. Oleh sebab itu Queen yang sangat marah langsung berusaha menyerang Chopper. Dan disinilah kejadian menarik lainnya terjadi. Soalnya para anggota bajak laut binatang buas yang telah diselamatkan dari virus Ice Demon melindungi Chopper yang akan diserang oleh Queen. Yang hal itu pastinya membuat Queen semakin marah. Namun para anak buah Kaido yang telah disembuhkan oleh Chopper ini sama sekali tidak takut dengan kemarahan Queen. Lantaran mereka lebih memilih mati di pihak penyelamatnya. Dengan kata lain, sekarang semua orang yang ada di tempat itu sudah berbalik menjadi musuh bagi bajak laut binatang buas. Dan hal itu bisa terjadi selain karena mereka telah diselamatkan oleh Chopper, juga karena setelah mendengar ucapan Queen yang mengatakan kalau mereka bisa dibuang kapan saja. Jadinya bisa dibilang akibat dari ulah Queen sendirilah yang menyebabkan musuh yang harus dia hadapi semakin bertambah banyak. Dengan kata lain, lambat laun keunggulan bajak laut binatang buas semakin lama semakin berkurang. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, pada awalnya keunggulan bajak laut binatang buas terletak dari jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Dan pastinya jumlah mereka telah terkikis setelah banyak yang dikalahkan. Selain itu, jumlah pemakan buah iblis Meili juga terus berkurang setelah dijinakkan dengan Ki Bidango milik Otama. Dan sekarang berkurang lagi oleh aksi Chopper yang berhasil menyembuhkan virus Ice Demon. Akan tetapi, meski Chopper mendapat perlindungan dari para anak buah Kaido yang memberontak, bukan berarti pada chapter ini dia tidak beraksi. Sebab setelah dia diselamatkan, Chopper yang sedari awal dipanggil Tanuki akhirnya sangat marah dan langsung berubah menjadi mode raksasanya. Dan dengan penuh kemarahan inilah dia langsung menghajar Queen dengan tinjunya yang membuat anggota All Star ini langsung tersungkur. Namun lucunya karena sedari awal semua orang memanggil Chopper dengan panggilan Tanuki, akhirnya sadar dan menutup mulut mereka sembari meminta maaf dalam hati yang menandakan kalau jangan sampai nanti memanggil Chopper dengan sebutan Tanuki lagi. Dan karena virus Ice Demon telah diobati, sekarang tugas mereka tinggal mengalahkan Queen saja. Dan besar kemungkinan yang akan menghadapi Queen adalah Chopper. Sebab seingat saya di tempat itu memang tinggal Chopper lah satu-satunya anggota bajak laut topi jerami yang tersisa. Dengan kata lain, setelah berhasil menyembuhkan virus Ice Demon, tugas Chopper yang selanjutnya adalah mengalahkan Queen. Dan dengan begitu, pertarungan antara dua orang pembuat obat akan segera kita saksikan. Tapi jika kalian perhatikan apa yang dilakukan oleh Chopper di negeri Wano ini mirip dengan yang dilakukan Usopp ketika di Dressrosa. Sebab mereka berdua sama-sama berhasil mendapat sekutu ketika sedang berperang dengan cara menjadi pahlawan. Cuma bedanya kalau Usopp dulu setelah berhasil menjadi pahlawan, dia harus babak belur dan tidak berdaya. Sedangkan Chopper masih bisa bertarung setelah menjadi pahlawan. Di chapter ini, Momo, Shinobu, serta Yamato masih terus melarikan diri bersama. Dan ketika tengah melarikan diri ini, Momonosuke yang merasa sama sekali tidak berguna malah tanpa sengaja berubah menjadi naga. Dan alasan kenapa saya bisa bilang Momonosuke berubah menjadi naga tanpa sengaja adalah lantaran sejak awal Momonosuke sangat benci dengan wujud naganya yang mirip dengan Kaido, orang yang telah membunuh orang tuanya. Namun lucunya ketika melihat Momo berubah menjadi naga, Yamato malah menganggap perubahan itu adalah bentuk belut. Dan saya rasa alasan kenapa Yamato menganggap perubahan Momo ini berbentuk belut lantaran wujudnya yang kecil. Sebab mungkin menurut Yamato, naga itu seharusnya sangat besar seperti wujud ayahnya. Makanya perubahan wujud naga Momo yang kecil dianggap belut oleh Yamato. Namun yang menarik ketika Momo berubah menjadi naga ialah setelah itu kita diperlihatkan dengan adegan salah satu anggota CP0 membahas mengenai buah iblis buatan Dr. Vegapunk ini. Dan menurutnya buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke itu diambil dari ekstraksi silsilah Kaido. Memang benar, saya sendiri masih tidak terlalu paham dengan maksud buah iblis yang dimakan Momo adalah hasil ekstraksi silsilah Kaido. Tapi untuk sekarang yang saya pahami, buah iblis yang dimakan Momo ini bisa dibilang keturunan dari kekuatan Kaido. Namun dari apa yang dikatakan oleh anggota CP0 ini ada satu hal yang sangat mengganggu pikiran saya. Yakni saat dia bilang syukurlah jika buah iblis buatan Dr. Vegapunk yang dimakan Momonosuke itu sebuah kegagalan. Apakah maksud dari kata-kata anggota CP0 ini?
Jujur saja jika dilihat dari perkataannya, sepertinya dia sangat khawatir dengan buah iblis ciptaan Dr. Vega Pang yang satu ini. Yang itu berarti ada kemungkinan kalau buah iblis yang diambil dari silsilah Kaido ini memiliki kekuatan tersembunyi yang masih belum kita ketahui. Dan mungkin kekuatan tersembunyi itu amat kuat yang dapat membahayakan pemerintah dunia. Makanya anggota CP0 terlihat khawatir dengan buah iblis buatan Dr. Vega Pang yang diambil dari silsilah Kaido tersebut. Mungkinkah benar buah iblis yang dimakan oleh Momo ini memiliki kekuatan tersembunyi yang amat kuat? Jika benar, kira-kira seperti apakah kekuatan itu? Ya, semakin banyak pertanyaan yang kita tanyakan, semakin saja membuat kita tambah penasaran. Makanya yang benar daripada terus bertanya-tanya, sebaiknya kita tunggu saja kelanjutan manga One Piece sampai jawabannya terungkap dengan sendirinya. Setelah dikalahkan oleh Kaido, anggota Akazaya 9 memang telah dipindahkan ke tempat lain oleh Law dengan kekuatan buah iblisnya. Yang jika kalian ingat di chapter ke-1004 yang lalu, ketika kita diperlihatkan dengan kondisi Akazaya 9, di tempat itu juga muncul sosok siluet seseorang. Dan karena sosok tersebut cuma ditunjukkan gambar siluetnya, jadinya saat itu tidak ada yang tahu mengenai identitasnya. Makanya tidak heran kalau akhirnya banyak yang membuat spekulasi ataupun teori mengenai hal ini. Akan tetapi yang mengejutkannya di chapter ini ketika semua anggota Akazaya 9 telah sadar dan mempertanyakan mengenai siapa orang yang sebelumnya mengobati mereka, tiba-tiba muncul seseorang yang sama sekali tidak pernah diduga-duga. Lantaran orang yang muncul itu adalah Kozuki Oden, tuan dari kelompok Akazaya 9 yang sebelumnya telah dikatakan tewas. Tentu saja melihat Oden yang sebelumnya dikatakan tewas muncul kembali membuat semua orang terkejut, tak terkecuali saya sebagai pembacanya. Karena siapa yang menyangka orang yang sebelumnya dikatakan tewas 20 tahun yang lalu itu malah muncul lagi sekarang. Namun jujur saja saya sendiri sedikit ragu dengan keaslian Kozuki Oden yang muncul kali ini. Sebab sangat aneh Oden yang telah ditembak oleh Kaido tepat di keningnya ketika dia direbus di minyak panas itu masih dapat bertahan hidup. Makanya kalau menurut saya sosok Oden yang muncul di hadapan kelompok Akazaya 9 itu kemungkinan besarnya palsu. Terus kalau palsu, siapakah Oden itu? Kalau menurut saya besar kemungkinan Oden yang muncul kali ini cuma hasil gambaran dari Kanjuro. Lantaran sampai sekarang memang belum diketahui bagaimana keadaan Kanjuro, masih hidup atau sudah tewas. Jadinya bisa saja dia berhasil selamat, apalagi masih ada orang yang dapat menyelamatkannya, yaitu Fukurokuju, ketua dari kelompok Oniwa Bansu. Lantaran jika kalian ingat ketika virus Ice Demon membuat kekacauan, Fukurokuju memang diperlihatkan telah pergi dari tempat itu. Jadinya ada kemungkinan dia pergi ke pintu belakang dan menemukan Kanjuro yang telah dikalahkan dan setelah itu menyelamatkannya. Dan setelah diselamatkan, Kanjuro menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menggambar Kozuki Oden. Makanya Oden yang muncul kali ini masih memiliki wajah yang sama dan belum menua meskipun sudah 20 tahun berlalu. Soalnya wajah yang dapat digambar oleh Kanjuro adalah sosok Oden 20 tahun yang lalu ketika dia masih hidup. Ya, tapi itu cuma pendapat dari saya pribadi, jadi belum tentu benar. Makanya saya harap kalian jangan begitu saja mempercayainya. Karena yang tahu betul apakah Oden yang muncul di chapter ini asli atau palsu memang cuma mangakannya seorang, yaitu Eiichiro Oda Sensei. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1007 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.